kita berdoa dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu ini melihat sepertinya kursinya terisi semua ya. Berarti anak ibu hari ini hadir semua. Benar kan? Ya. Alhamdulillah. Berarti semua dalam kondisi sehat. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran matematika. Ibu berharap kalian semangat terus di dalam belajar. Karena kita masih PTM, jadi ibu ingatkan jangan lupa jaga kesehatannya, pakai maskernya, jaga jaraknya, kemudian hindari berkerumunan. Ya, sudah siap belajar ya? Sudah. Sekarang buku, alat tulisnya silakan disiapkan. Sekarang pelajaran kita pada hari ini yaitu bab ketiga tentang aljabar. Pada hari ini Ibu akan sampaikan tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Perhatikan ke depan pelajaran kita, bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Silakan nanti alat tulisnya disiapkan untuk yang rasanya penting, silakan dicatat ya. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat: pertama, menentukan definisi aljabar dan membuat bentuk aljabar dengan benar. Kedua, mengidentifikasi unsur-unsur aljabar, variabel, koefisien, konstanta, dan suku dengan teliti. Yang ketiga, membuat model matematika ke dalam bentuk aljabar dari masalah nyata dengan tepat. Nah, sebelum kita ke materinya, Ibu ingatkan dulu pelajaran kita. Pelajaran pertama kali bab 1 di SMP ketika baru masuk tentang apa babnya? Bilangan ya. Nah, ayo nomor 1 coba negatif 7 ditambah 4. Siapa yang bisa? Ayo. Ayo negatif 7. Ya, Asri berapa nak? 3. 3 atau negatif 3? 3. Oke, benar. Masih ingat ya. Nomor 2 coba negatif 9 dikurang 2. Oke, silakan nak. 11. 11 atau negatif 11? Ayo bagaimana? Ali? Menurut saya betul jawabannya negatif 11, Bu. Iya, negatif 11. Jadi teliti ya nak. Ingat lagi pelajaran sebelumnya. Itu kan negatif 9 dikurang negatif 2. Maka hasilnya negatif 11. Nomor 3 ini mirip nih. Negatif 9 dikurang 6. Ya, silakan. Negatif 15. Negatif 15. Oke, benar. Nomor 4. Nah, ini agak beda. Ini pecahan. 1/2 ditambah 1/4. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, silakan nak. 3/4. Oke, 3/4. Alhamdulillah. Berarti pelajaran pada bilangan masih ingat. Hanya mungkin lebih teliti lagi ya. Nah, pelajaran ini sangat mendukung dalam pembelajaran aljabar. Jadi tolong diingat lagi pembelajaran ini. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Nah, materi ini, materi aljabar ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaatnya? Kita lihat di bawah dulu. Di sini ada cerita. Pak Aji membeli 1 jeruk dan 5 apel. Ibu Ina membeli jeruk, 4 jeruk dan 9 apel. Mereka membeli di tempat yang sama. Berapakah buah jeruk dan buah apel pedagang itu terjual? Nah, ini sering ya kita dengar seperti ini. Nah, cerita ini dapat kita ubah ke dalam bentuk aljabar. Loh, seperti apa bentuk aljabar? Nah, sebelum kita ubah cerita ini, perhatikan dulu Ibu jelaskan sedikit. Nah, ini ada yang memberikan sebuah masalah. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir.
mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko. Nah, Pak Erik berkata, Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir menjawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Pak Erik menjawab, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Ayo, dari permasalahan itu kira-kira ada tak muncul pertanyaannya? Oke, silakan Dipa. 3. Nah, nanti di situ sudah jelas. Tadi dari pertanyaan Dipa, Asri dan Bunga ada yang mengatakan tidak tahu isi bukunya. Nah, itu yang kita misalkan nanti. Kita bisa cari berapa akhirnya nanti buku yang dimiliki oleh Pak Thohir. Oke, sekarang kita lihat dulu penjelasannya. Nah, ini alternatif penyelesaiannya. Ibu kasih gambar Pak Thohir, kardusnya 2 kardus, 3 buku. Nah, di sini simbol X menyatakan banyak buku di dalam kardus. Karena tadi kata Dipa apa? Bukunya tidak tahu berapa isinya di dalam kardus, ya kan? Jadi kita misalkan dengan X. Nah, maka 2X tambah 3. Nah, tadi kata Asri, kata Bunga, seandainya 10 Bu dalam kardus, maka 23. Iya, benar. Nah, bentuk 2X ditambah 3 itulah yang disebut dengan bentuk aljabar. Nah, ini baru kita temukan karena di SD belum ada ya. Nah, di sini sudah terlihat dalam pembelajaran matematikanya selain angka kita terlihat ada sebuah huruf di situ ya. Ya, kita lanjutkan dulu ke depan. Nah, unsur-unsur aljabar. Ibu ambil satu contoh, 2X tambah 4. 2X ditambah 4 itu Ibu kasih di situ 2X itu sebagai suku, 4 juga sebagai suku. Maka di situ sukunya ada 2. Berarti suku itu dibatasi oleh tanda jumlah atau kurang. Nah, di bawahnya 2X tambah 4. 2 itu sebagai koefisien, X itu sebagai variabel dan 4 sebagai konstanta. Nah, silakan dipikir, apa itu koefisien? Apa itu variabel? Apa itu konstanta? Nampak jelas ya di situ? Kita lihat dulu. Atau untuk lebih jelasnya, perhatikan dulu video ini sedikit. Assalamualaikum. Halo Budi. Halo Budi. Wah, rupanya kamu belum membeli buah ya? Iya Budi, saya membeli buah apel dan buah pir. Kalau saya membeli 3 pir dan 1 apel. Dari ilustrasi tersebut dapat ditulis bahwa Budi membeli 3 pir plus 1 apel, sementara Rudi membeli 2 pir plus 2 apel. Selanjutnya kita misalkan ilustrasi buah pir menjadi X dan buah apel menjadi Y, sehingga dapat ditulis Budi membeli 3X plus 1Y, sementara Bapak Rudi membeli 2X plus 2Y. Nah, kedua bentuk inilah yang dinamakan dengan bentuk aljabar. Selanjutnya, unsur-unsur aljabar. Di dalam suatu bentuk aljabar terdapat beberapa unsur. Contohnya, 4X tambah 8 sama dengan 10. 4 sebagai koefisien, X sebagai variabel, 8 sebagai konstanta, dan 10 sebagai konstanta. Dari contoh tersebut, jadi apa itu koefisien, variabel, dan konstanta? Berikut penjelasannya. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf. Koefisien adalah faktor pada suatu suku pada bentuk aljabar yang melekat pada suatu variabel. Konstanta merupakan suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu dan tidak terikat oleh variabel. Nah, bagaimana? Setelah melihat
video tadi? Jelas ya di situ ya. Dari kasus perdagangan tadi, pembelian buah, maka bisa diubah menjadi bentuk aljabar. Nah, dalam bentuk-bentuk aljabar itu ada unsur-unsurnya, ya dah? Ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Di situ sudah dijelaskan tadi apa itu koefisien, apa itu variabel, apa itu konstanta. Sekarang, nah kalau dilihat seperti itu, 4x tambah 3y kurang 6z sama dengan 7. Tentukan koefisien, variabel, dan konstantanya. Siapa yang tahu? Ayo angkat tangannya. Terserah mau variabel dulu, mau koefisien dulu. Iya, Ali silakan. Ali mau yang mana? Koefisien. Koefisien, ya sebutkan. Koefisien terdiri dari 4, 3, dan 6. 4, 3, 6. Bagaimana yang lain? Terima kasih Ali ya. Oke, ada yang lain mau memberikan pendapat? Mungkin ada beda pendapatnya atau sama saja Bu? Dari mana kita melihat koefisien? Kalau dengan bahasa kitanya seperti apa? Angka di depan Variabel. huruf atau variabel. Jadi kita sebutkan di situ. Ali tadi sudah benar ya. Tapi Ibu tambahkan sedikit. Koefisien dari X sama dengan 4. Seperti itu ya nyebutnya. Jadi koefisien dari Y 3. iya. Koefisien dari Z. Nah, lihat tanda depannya. Ada negatif. Jadi negatif 6. Kalau di situ tandanya positif baru 6. Nah, variabelnya apa saja? Siapa yang mau mencoba? Ayo. Variabelnya apa saja pada bentuk itu? Ya, Asri, silakan. Variabelnya ada X, Y, dan Z. Oke, benar. Variabelnya itu kalau kita lihat secara bahasa kitanya ya, itu adalah huruf ya, huruf yang ada pada bentuk aljabar. Di situ ada X, Y, Z. Boleh, Bu, apakah harus X, Y, Z? Tidak, boleh juga A, B atau apapun sampai dari A ke Z. Nah, konstanta siapa yang mau mencoba? Ayo Iva, silakan. Konstantanya adalah 7. Konstantanya adalah 7. Bagaimana? Oke, benar. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ati sudah mengerti ya. Kalau masih ada bingung, silakan ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjut ke slide berikutnya. Yang jelas hari ini yang harus dipahami bagaimana bentuk aljabar, apa koefisien, apa konstanta, apa variabel. Itu saja dulu. Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut. Nah, di sini sedikit menyederhanakan bentuk aljabar. Menyederhanakan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mengelompokkan suku-suku sejenis. Tadi sudah dijelaskan di depan, suku-suku itu kan tadi yang Ibu contoh 2x tambah 4 tadi, sukunya ada 2x dengan 4 ya. Ada 2 suku. Nah, suku sejenis itu yang mana? Yang hurufnya sama. Huruf tadi apa? Variabel. Variabel atau koefisien? Variabel. Nah, jadi di situ ada X, ada yang tidak ada hurufnya. Jadi untuk menyederhana, kita lihat, sederhanakanlah bentuk aljabar 4x tambah 9 kurang 5x kurang 2. Nah, cara menyederhanakannya kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Yang sejenis itu apa? Yang sama. Maka di situ lihat sama dengan 4x, Ibu dekatkan dengan 5x ditambah 9, konstantanya sama-sama konstanta, dikurang 2. Nah, di bawahnya 4 kurang 5, Ibu turunkan x tambah 7. 4 kurang 5 tadi negatif 1 ya. Negatif 1 x
X tambah 7. Maka hasilnya negatif X tambah 7. Nah, ini untuk lebih dalamnya lagi nanti kita akan bahas di penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kalau hari ini batas menyederhanakannya. Sekarang ada pertanyaan enggak? Tidak. Kalau tidak, itu silakan anak-anak ibu sebentar duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah ibu bentuk. Nah, sebelum pelajaran ini kan kita sudah sering bentuk kelompok ya. Kemudian nanti ibu berikan LKPD, ikuti langkah-langkah di LKPD, gunakan bahan ajarnya. Nanti ibu berikan bahan ajar dan buku paketnya boleh dicari informasi dari situ untuk mengisi LKPD-nya. Nanti LKPD-nya harus dipresentasikan. Nah, silakan dulu bentuk kelompoknya. Yang pertama ibu minta di depan. Ini sudah duduk kelompok. Yang kelompok 2 buat di belakang, 3 di depan, 4 di belakang, 6 di depan. Silakan. Buatkan saja, nulisnya 1, diskusinya sama-sama bertiga. Langsung ditulis di sini ya, bisa dimulai. Iya, ini mewakili saja 1.
Secara keseluruhan tidak ada yang bingung kan? Pekerjaannya paham ya? Jelas langkah-langkahnya ya, ikuti saja. Bisa cari dari yang ibu jelaskan, bisa cari dari buku, bisa cari dari bahan ajar yang ibu berikan. Silakan. Mau dengan bahasa sendiri, silakan. Saling membantu. Oke, anak-anak ibu ini melihat sepertinya kursinya terisi semua ya. Berarti anak ibu hari ini hadir semua. Benar kan? Alhamdulillah. Berarti semua dalam kondisi sehat. Belum, sedikit lagi. Oke, 2 menit lagi ya. Oke. Kelompok 4, aman? Alhamdulillah, kelompok 3 juga. Kelompok 4 bagaimana nak? Dan dia bekerja ya. Oh, sudah di ujung. Kelompok 5. Alhamdulillah, sedikit lagi.
Kalau selesai, siap untuk dipresentasikan. Bagaimana? Selesai ya, waktunya habis ya? Oke, kita ada 5 kelompok. Ibu berharap semuanya kebagian. Ya, kebagian persentase. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 Ibu minta nomor 1, 2, dan 3. Itu saja. Tolong kelompok lain disimak hasil dari kelompok 1 ya. Di tempatnya saja, silakan berdiri mewakili 1 orang berbicara. Nanti boleh dibantu. Ayo, silakan. Siapa? Alia. Jadi, ya. Silakan. Baca situ saja, langsung. Kami dari kelompok 1 Ya. nama kelompok Ahmad Ali Permadi, Diva Aprilia dan Regi Okta Vanessa. Kami akan memperkenalkan hasil diskusi kami. Dengarin nak, kalau ada yang salah nanti kita benarkan ya. Dengarin. Untuk nomor 1 terlihat ada 2 kotak bola, 1 tabung bola dan 2 bola. Dan kami bentuk menjadi aljabar menjadi 2x tambah y dan 2. Oke, sebentar. Langsung saja. 2x tambah y tambah 2. Bagaimana kelompok lain? Sama ya? Oke, lanjut Ali. Benar ya? Oke, nomor 2 Ali. Untuk nomor 2 terlihat ada 2 kotak bola, 3 tabung bola dan 1 bola. Dibentuk menjadi aljabar yaitu 2x tambah 3y tambah 1. Bagaimana? Oke, sama semua berarti benar. Ayo lanjut, semua benar ini. Nomor 3. Untuk nomor 3 pertanyaannya, apakah definisi aljabar menurut pendapat kalian? Oke. Menurut pendapat kami, aljabar adalah bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bagaimana? Oh iya, jadi kodenya apa? Ada huruf-hurufnya ya, mewakili bilangan yang belum diketahui. Oke, nomor 1, 2, dan 3 selesai. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Silakan dulu kelompok 1, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 Ibu minta cukup nomor 4A, 4B, 4A, 4B. Ya, itu saja. Silakan berdiri nak. 4A, 4B. Ayo temannya, ikut temannya berdiri. Semua berdiri. Ayo. Besarkan dulu dikit nak suaranya. Tidak apa-apa dibuka, tidak apa-apa buka. 1 orang buka, yang 2 jangan. Besarkan suaranya. Oke, nomor 4A. Pada bentuk 2x tambah 4, bilangan 2 disebut koefisien, x disebut variabel, sedangkan 4 disebut konstanta. Dari ilustrasi di atas, ungkapkanlah dengan bahasamu, jangan takut salah. Apakah yang dimaksud dengan A. Koefisien? Koefisien merupakan faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Bentar nak, koefisien merupakan faktor konstanta dari suatu suku bentuk aljabar. Bagaimana? Oke, lanjut. Saya akan mewakili membacakan bagian B. Variabel atau coba adalah lambang mengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Bagaimana? Benar, iya, berarti teliti ya. Di dalam bahan ajar ada, dijelaskan ada. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 3, ayo kelompok 3 Ibu minta nomor 4C. 4C saja, tidak apa-apa. 4C
Wirasa Adi Saputra, Indri Rebika. Kami akan menjawab nomor 4C. 4C, dengerin ya. Dengerin. Konstanta. Konstanta adalah suku yang tidak dapat memuat variabel. Suku yang tidak memuat variabel. Artinya apa? Tidak ada hurufnya ya. Bagaimana? Iya, berarti intinya apa? Hanya suku yang tidak ada hurufnya atau tidak memuat dengan variabel. Oke, kita kasih aplaus juga untuk kelompok 3. Kelompok 4, Ibu minta nomor 5. Nomor 5 ini ditanya koefisien, konstanta, dan variabel semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami nomor 5, yaitu dari aljabar berikut 4x ditambah 9 tentukan. Konversiennya adalah 4, variabelnya adalah x, konstantanya adalah 9. Ayo, seperti apa? Sama. Konstanta 9 atau konstanta 4? 9. Oke, bisa ya membedakan antara koefisien konstanta. Oke, silakan duduk. Beri aplaus untuk kelompok 4. Ada menjadi kelompok terakhir dan nomor terakhir. Silakan apa di situ? Perintahnya membuat kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami nomor 6, yaitu buatlah kesimpulan dari apa yang telah dipelajari. Jadi kesimpulannya adalah bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar terdapat unsur-unsur aljabar meliputi variabel, koefisien, dan konstanta. Oke, kelompok 6 ngambil kesimpulan. Pertama, bentuk aljabar itu apa? Unsur-unsurnya ada koefisien, variabel, konstanta. Benar atau tidak? Benar. Ada yang bisa menambahkan? Variabel, koefisien, konstanta. Tadi yang dipisah oleh penjumlahan dan pengurangan? Suku. Oke, ditambah lagi suku. Nah, dalam kesimpulan nanti ada yang mau menambahkan apa itu koefisien, variabel, dan konstanta boleh juga. Ya, terima kasih ya kelompok 6. Kita beri aplaus untuk kelompok 6 dan semuanya. Oke, alhamdulillah sudah di penghujung ini. Hari ini kita harus bisa mengenal bagaimana bentuk aljabar. Ya, dah? Pertama tadi sudah tahu bentuk aljabar itu apa. Kedua, unsurnya apa saja. Tadi Ibu lihat sudah tahu yang mana koefisien, mana variabel, mana konstanta. Ada yang memberi definisi dengan sudah utuh, ada yang dengan cara mengingatnya dengan kata-kata sendiri, boleh. Kemudian kita juga sudah bisa membuat bentuk aljabar dari cerita. Ya dah, tadi kan ada cerita Pak Tohir ya, Pak Tohir. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Aman? Aman. Kalau aman, ada soal sedikit. Ibu kasih. Silakan dikerja secara mandiri. Nah, bukan berkelompok. Duduknya sejak apa dalam kelompok? Kerjanya secara mandiri. Oke, soalnya pilihan ganda, gampang kok, langsung diisi. Ayo, Ibu kasih waktu 5 menit.
kertas itu. Yang objektif silang di situ, yang esai tulis di situ. Tulis nama dan dikumpulkan. Objektif silang saja, yang esai baru. Gampang kan soalnya? Oke, nggak gagal tuh. Sudah, yang sudah boleh dikumpulkan. Oke, silakan duduk kembali. Ada beberapa orang selesai. Ayo, silakan duduk. Ayo, kelompok 5 ada yang sudah selesai? Ada lagi. Kelompok 4 bagaimana? 3. Dan B ini sudah ada. Sudah semua ya? Alhamdulillah selesai. Berarti juga pelajaran kita hari ini. Sebelumnya ibu tanya, apa perasaannya belajar hari ini? Kenapa? Kita tahu bab baru ya, karena belum ada ditemui di SD. Oh ternyata di dalam matematika itu ada huruf juga ya, bukan angka saja. Apa namanya tadi dulu? Tidak, sudah mengerti semua. Oke, kalau sudah mengerti semua, alhamdulillah. Pelajaran kita pada pertemuan berikutnya nanti silakan dibaca-baca bukunya tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, untuk menambah pengetahuannya, kalau memang sudah mengerti, silakan ditambah latihan-latihan soalnya ya. Di buku ada, di bahan ajar juga ada. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Ingat pelajaran pertemuan berikutnya penjumlahan
penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kita baca dulu ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.